Kira-kira siapa ya yang di sini suka makan kecambah? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabian Fajrina dengan NIM akhir 039. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau kecambah tuh banyak sekali manfaatnya? Karena kecambah memiliki kandungan gizi, di antaranya zat besi, ada asam folat, dan juga vitamin. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana sih kecambah tuh bisa terbentuk? Sekarang yuk kita bahas. Nah, perkecambahan adalah proses keluarnya radikula menembus kulit biji. Jadi, proses di mana biji mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda. Terdapat 4 proses tahapan perkecambahan yang diawali dengan proses ambibisi. Nah, di proses ini biji menyerap air yang menyebabkan biji membengkak dan kulit biji melunak. Lalu ada proses aktivitas enzim. Air yang diserap mengaktifkan enzim-enzim yang mulai memecah bahan cadangan makanan yang disimpan dalam biji. Nah, yang ketiga itu ada proses respirasi. Embrionya mulai bernapas menggunakan oksigen untuk memecah cadangan makanan menghasilkan energi. Tahapan yang terakhir itu perkembangan embrio. Embrionya mulai tumbuh, akar pertama atau disebut dengan radikula, lalu keluar dari biji diikuti oleh tunas yang akan menjadi daun dan batang atau disebut dengan plumula. Tipe perkecambahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada epigel. Pada perkecambahan ini kotiledonnya terdorong ke atas permukaan tanah oleh hipokotil. Contohnya itu pada kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Nah, yang kedua itu ada tipe perkecambahan hipogel. Pada perkecambahan ini kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah karena hipokotil tidak memanjang melainkan epikotil atau bagian batang di atas kotiledon. Contohnya itu pada zeamais atau jagung. Guys, ternyata perkecambahan dan pertumbuhan itu beda loh. Kalau pertumbuhan itu lebih mengacu pada peningkatan ukuran dan massa tanaman setelah proses perkecambahan. Nah, pertumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer terjadi di ujung akar dan pucuk batang, di mana sel-sel meristem membelah dan memanjang. Ini menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi dan akarnya lebih dalam. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu terjadi pada tanaman berkayu, di mana kambium vaskular dan kambium gabus menambah ketebalan batang dan akar. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu ada cahaya. Fotosintesis itu kan memerlukan cahaya untuk menghasilkan energi. Terus juga ada air yang penting untuk transportasi nutrisi dan fotosintesis. Ketiga itu ada nutrisi, di mana tanaman itu membutuhkan berbagai mineral dan tanah, misalnya nitrogen, fosfor, dan kalium. Terus yang keempat itu ada suhu yang bisa mempengaruhi laju reaksi biokimia dalam tanaman. Terus hormon juga mempengaruhi zat pengatur tumbuh seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin yang mengatur berbagai aspek pertumbuhan tanaman.